Sekarang Pastor mau sharingkan, saya harap bisa tersampaikan pesan Tuhan bagi saudara-saudara sekalian. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dimanapun berada, saat engkau mendengarkan pesan ini, ketahuilah ini tidak kebetulan. Saudara, Bapak, Ibu terkasih, Oma, Opa, Mama, Papa, adik, kakak, Om, Tante, Cece, Koko, engkau pribadi yang sangat dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku yang menyaksikan live streaming atau video ini. Kasihnya kepadamu sangat besar. Bahkan dia rela mati untuk supaya engkau menerima, mengalami, dan dilepaskan dari segala rasa kecewa, rasa sakit, ketertolakan. Kasihnya memulihkan hidupmu. Tuhan mengasihimu. Namun, Tuhan membenci dosa. Karena dosa, engkau banyak gagal. Dosa membuat engkau tersandung. Akibat dosa hidupmu sekarang ini tidak baik-baik saja. Karena upah dosa adalah maut. Hidup yang berantakan, kacau balau. Tapi karunia Tuhan datang hari ini kepada saudara, dimanapun yang mendengarkan, untuk memberikanmu hidup yang baru. Renungan firman Tuhan di Time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur Bapak Ibu sekalian. Di dalam kitab suci tercatat kitab Yesaya 59 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kalau saudara-saudara melihat ayat-ayat ini, banyak di antara saudara-saudara akan bertobat. Dan tidak sedikit yang akan tersentuh sampai menangis. Karena firman Tuhan hari datang. Karena Tuhan mengasihi saudara. Dosa itu adalah penghambat keselamatan. Dosa itu penghambat, ya. Engkau bisa hidup maksimal dalam Tuhan dan menerima jawaban-jawaban doa. Tercatat di dalam kitab Yesaya 59 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Ada tertulis, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Tuhan ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Tuhan menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mau mendengar doa-doamu. Apakah penghalang itu? Ialah segala dosamu. Iblis datang itu untuk merusak, untuk menghancurkanmu. Iblis itu pencuri, iblis itu pembunuh. Iblis datang menawarkan dosa supaya engkau mati dan binasa. Siapapun kita yang mendengar ini, mari kita bertobat. Tinggalkan hidup yang terikat dengan dosa. Dan kita mau berjuang hari ini, hidup dalam pimpinan Tuhan, dan dibimbing oleh kasih karunia-Nya. Karena Yesus datang, karena kasih. Yesus datang untuk memberimu hidup dan karunia-Nya dalam segala kelimpahannya. Kelimpahan syukur, kelimpahan terang,
kelimpahan kebaikan, kelimpahan janji-janji firman ini menjadi bagian hidup Bapak Ibu sekalian. Jangan lebih lama engkau bermain-main dengan dosa. Karena kalau engkau nggak bertobat segera, dosa itu akan membunuhmu dan membinasakanmu dan membawamu ke dalam api neraka yang kekal. Injil Yohanes pasal 10 ayat 10. Demikianlah tercatat firman Tuhan, kata-kata yang saya ucapkan baru saja. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Ada tertulis firman Tuhan Yesus. Iblis itu pencuri. Dan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Perhatikan, dosa itu mau mencuri kesehatanmu. Dosa mau membunuh kebahagiaanmu. Dosa mau menghancurkan masa depanmu. Dia mau membinasakan damai sejahtera dalam hidupmu. Dia ganti dengan segala tipu muslihat. Dendam, benci, amarah, sakit hati, zina, judi, berkelahi, serakah. Dia iming-iming sesuatu yang indah. Maka mari kita sama-sama belajar. Ketika dosa datang menyajikan tipu muslihatnya, sebaiknya kita jangan memikirkan nikmatnya dosa itu, tapi pikirkanlah apa yang akan hilang akibat kita melakukan dosa itu. Hidup dalam dosa adalah hidup di luar daripada kehendak Tuhan. Setiap orang yang datang kepada Tuhan meninggalkan kegelapan, karena Tuhan adalah terang. Tuhan tidak merancangkan engkau sakit dan terbaring di ranjang selama-lamanya. Hari ini dengar firman Tuhan, saya percaya pengampunannya menyertai pesan firman Tuhan hari ini. Dosa itu akan menghancurkanmu. Stop bermain-main dengan dosa. Iblis itu merancangkan engkau celaka. Masa depanmu buruk, suram, dan tidak ada. Maka dia akan mencuri damai sejahtera, membunuhmu, dan dia akan menghancurkanmu. Stop dengan dosa. Saudara pribadi yang Tuhan sayangi, ketika rame-rame, saya disayang Tuhan. Ketika rame-rame, saya disayang Tuhan. Ya, Bapak Ibu, Anda dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata apa? Dia datang untuk memberimu hidup dan hidup dalam kelimpahan. Karunia Tuhan berlimpah-limpah. Sekalipun hari ini dosamu banyak banget, karunia Tuhan dapat menghapus dosa-dosamu. Sekalipun hari ini perbuatan pelanggaranmu begitu rupa, dengarkan kabar baik ini. Pengampunan Tuhan sanggup untuk memulihkanmu. Akuilah Tuhan, mengakulah dosa-dosamu, maka Tuhan akan mengampunimu dan menyucikan hidupmu kembali dan melayakkanmu untuk hidup dalam berkat-berkat, hidup dalam kekudusannya, hidup dalam pimpinannya. Mari Bapak Ibu sekalian yang terberkati dengan renungan ini, dan engkau berkata, bagaimana jalan keluarnya? Mengakulah dosa di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan pulihkan kita. Dan terakhir, kalau engkau sakit, sakitmu akan disembuhkan. Bahkan dia rela turun dari surga untuk menyelamatkan engkau. Masakan pergumulanmu, Tuhan tega untuk membiarkannya. Ya, Tuhan adalah Bapa yang baik. Bapa yang baik itu bukan Bapa yang gampang. Bapa yang baik itu memang mendidik. Tapi setiap didikan yang saudara-saudara sebagai anak Tuhan alami, tidaklah melebihi melampaui kekuatanmu. Saat engkau dididik, saat engkau ada dalam pencobaan, saat engkau ada di bagian atas ujian, Tuhan itu Bapa yang baik. Tuhan setia dan adil. Dia akan memberikan kekuatan melewati masa-masa sukar dan menjadikanmu lebih daripada pemenang. Mari
yang mau bertobat, sama-sama melihat satu ayat lagi, 1 Yohanes 1 ayat 9. Inilah ayat suci firman Tuhan yang sudah bebaskan jutaan, bahkan miliaran orang dari hidup sebagai pendosa, dan mereka hari ini hidup sebagai orang-orang yang merdeka karena sudah dimenangkan oleh kasih Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ada tertulis, jika kita mengaku dosa kita, maka ia, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah setia dan adil, sehingga Tuhan Yesus akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Puji syukur, marilah saudara yang sungguh-sungguh dengar firman dan terberkati. Saudara silakan dibagikan firman ini kepada yang lain lewat walls Facebook, di WhatsApp saudara, silakan di like, di subscribe, puji Tuhan. Silakan juga di tap-tap layar di TikTok untuk memeriahkan live ini biar banyak orang terjangkau. Bagi saudara-saudara yang terberkati dan rindu untuk didoakan dan mau datang kepada Tuhan Yesus dan meraih kembali status sebagai orang benar yang selama ini dikalahkan oleh dosa dan mau bertobat, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, belas kasihan-Mu atas kami. Oleh karenanya firman Tuhan datang hari ini tidaklah kebetulan. Setiap kami adalah orang-orang berdosa yang mau bertobat kepada Tuhan dan disucikan, dikuduskan, diampuni. Supaya setiap pertobatan kami hari ini menjadi dupa yang harum di tahta Bapa dan membawa hidup yang baru, hidup yang terang, hidup yang menjadi garam, hidup yang menyaksikan, hidup dengan kata-kata yang membangun, hidup dengan janji Tuhan. Dan saya berdoa bagi setiap mereka yang datang kepada Tuhan Yesus saat ini, bermohon dengan tulus hati, dengan sungguh-sungguh. Jikalau ada di antara mereka yang sedang sakit, aliran kesembuhan dari Tuhan Yesusku menjamah mereka, menyembuhkan mereka. Kalau ada di antara mereka yang sedang lemah oleh karena masalah, oleh karena kegagalan, oleh karena dosa, hari ini pengampunan Tuhan memulihkan hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus, dan setiap kami yang datang berdoa saat ini, kami menjadi milik Tuhan Yesus. Kami hidup bukan sebagai orang berdosa lagi, karena kami sudah akui segala dosa-dosa kami. Kami banyak dosa, kami banyak salah. Di mezbamu yang kudus hari ini ya Tuhan, pengampunan-Mu. Pulihkan kami, pengampunan-Mu, kuduskan kami, pengampunan-Mu, tahirkan kami, pengampunan-Mu, sembuhkan kami. Ya Tuhan, terima kasih. Kami terima semua ini dalam doa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan.